Dalam hidup, setiap orang pasti pernah menghadapi ujian. Kadang berupa kehilangan, tekanan hidup, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau bahkan hal-hal kecil yang mengganggu pikiran kita setiap hari. Di saat-saat seperti ini, ada satu hal yang paling kita butuhkan, tapi sering kali menjadi yang paling sulit untuk dilakukan, yaitu kesabaran. Hari ini, mari kita bicara tentang kesabaran bukan sebagai sebuah teori, tapi sebagai kekuatan hidup yang nyata, yang bisa membimbing kita melewati masa tersulit sekalipun. Jadi, apa sih sebenarnya makna kesabaran itu? Seringkali kita salah mengartikannya. Kesabaran itu bukan berarti kita hanya diam, pasrah, dan tidak melakukan apa-apa. Bukan, sama sekali. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan yang terpenting, tetap berjalan maju meskipun keadaan di sekitar kita belum juga berubah. Ini adalah sebuah kekuatan aktif. Kesabaran adalah keyakinan mendalam bahwa apa yang sedang kita perjuangkan itu butuh waktu. Bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa datang secara instan. Hanya dengan sekali jentikan jari. Kita semua pernah mengalaminya kan? Sudah berusaha sekuat tenaga. Sudah memberikan yang terbaik. Tapi hasilnya tidak muncul seketika. Nah, di titik inilah kesabaran datang untuk mengajarkan kita agar percaya pada proses. Sama seperti seorang petani yang menanam benih, dia tidak bisa memaksa pohonnya untuk berbuah besok. Dia merawatnya, menyiraminya, dan percaya bahwa waktu akan melakukan sisanya. Itulah kesabaran. Ia adalah seni menunggu dengan keyakinan, bukan dengan kepasrahan. Dan kita harus ingat, ujian kesabaran ini ada untuk setiap orang tanpa terkecuali. Setiap dari kita punya medan perangnya masing-masing. Ada yang diuji lewat kondisi ekonomi yang sulit. Ada yang diuji lewat hubungan dengan orang yang dicintai. Ada yang diuji dengan kesehatan yang menurun. Ada pula yang diuji lewat sebuah penantian panjang yang seolah tak berujung. Kalau kita lihat dari luar, hidup orang lain itu seringkali terlihat begitu mudah, begitu sempurna. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan apa yang ada di balik senyuman mereka. Kita tidak tahu air mata apa yang mereka sembunyikan saat sendirian. Dan itulah sebabnya kesabaran menjadi alat yang sangat penting dalam hidup. Karena sabar adalah satu-satunya hal yang bisa kita pilih. Bahkan ketika situasi di sekitar kita sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Ketika dunia terasa runtuh, kita masih punya pilihan, mau panik atau mau sabar dan mencari jalan keluar. Salah satu bentuk kesabaran yang paling besar adalah kemampuan menahan diri ketika emosi sedang memuncak. Coba bayangkan, saat kita disakiti, saat kita difitnah, atau saat kita merasa tidak dihargai, seringkali reaksi pertama kita adalah ingin membalas, ingin marah, ingin membuktikan bahwa mereka salah dan kita benar. Rasanya ingin meledak saat itu juga. Tapi, orang yang sabar memilih jalan yang berbeda. Bukan berarti mereka lemah atau penakut. Justru sebaliknya, mereka adalah orang yang paling kuat. Karena mereka mampu mengendalikan dorongan hati yang paling liar. Di saat banyak orang lain memilih untuk meledak dan menghancurkan segalanya, kesabaran adalah rem yang menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang nantinya akan kita sesali. Berapa banyak hubungan yang hancur karena kata-kata yang diucapkan saat marah? Berapa banyak kesempatan yang hilang karena tindakan gegabah? Kesabaran memberi kita jeda, waktu untuk berpikir, dan kekuatan untuk merespons dengan bijak, bukan hanya bereaksi dengan emosi. Waktu adalah sahabat terbaik bagi orang yang sabar. Coba renungkan,
sejenak. Luka yang hari ini terasa begitu tajam, begitu menyakitkan, perlahan-lahan akan tumpul seiring berjalannya waktu. Masalah yang hari ini terasa begitu besar dan berat, sampai rasanya tidak mungkin bisa kita lewati, akan terlihat jauh lebih ringan jika kita melihatnya kembali dari jarak beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Waktu memberikan kita perspektif. Banyak sekali orang menyerah di tengah jalan, bukan karena mereka tidak mampu mencapai tujuan mereka, tetapi karena mereka tidak cukup sabar untuk menunggu waktu bekerja untuk mereka. Mereka berhenti satu langkah sebelum garis finish. Ingatlah, benda-benda paling berharga di dunia ini emas, berlian, bahkan pohon besar yang kokoh semuanya terbentuk melalui proses yang sangat panjang dan penuh tekanan. Mereka tidak diciptakan secara instan. Begitu pula dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kedamaian hati kita. Semua itu butuh waktu dan proses. Percayalah pada kekuatan waktu. Kegagalan sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal kegagalan adalah guru terbaik bagi orang yang sabar. Setiap kali kita jatuh, setiap kali kita gagal, sebenarnya kita sedang diberi pelajaran yang sangat berharga. Setiap kegagalan yang kita alami membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa. Orang yang tidak sabar akan melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka akan berkata, "Sudah cukup, aku menyerah." Tapi orang yang sabar melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, kegagalan bukanlah tembok besar yang menghentikan langkah, melainkan hanya sebuah anak tangga, bagian dari perjalanan panjang menuju keberhasilan. Mereka tahu bahwa jatuh bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki langkah, belajar dari kesalahan, dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Kegagalan mengajarkan kita tentang batas kemampuan kita, tentang strategi yang salah, dan yang terpenting, mengajarkan kita untuk bangkit kembali. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, sabar itu bukan tentang seberapa lama kamu bisa menunggu, tapi bagaimana sikapmu selama menunggu. Ini adalah poin yang sangat penting. Banyak orang mungkin bisa menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi tidak semua orang bisa tetap tenang, tetap positif, dan tetap ikhlas selama proses penantian itu. Ada yang menunggu sambil mengeluh, ada yang menunggu sambil menyalahkan keadaan, ada yang menunggu dengan hati yang penuh kecemasan. Itulah yang membedakannya. Kesabaran sejati bukan hanya tentang menahan waktu, tetapi tentang menjaga hati kita agar tetap damai, menjaga pikiran kita agar tetap jernih, dan menjaga sikap kita agar tetap baik, meskipun keadaan di luar sana belum juga berubah seperti yang kita harapkan. Ini adalah tentang bagaimana kita membawa diri kita dalam masa-masa sulit. Apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik, atau justru menjadi pribadi yang pahit? Pilihan ada di tangan kita. Lalu bagaimana cara kita melatih kesabaran? Karena sabar itu seperti otot, ia tidak datang begitu saja. Ia harus dilatih secara konsisten. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat ada yang menyakiti hati kita, cobalah untuk menahan diri. Jangan langsung membalas. Saat keadaan tidak sesuai dengan harapan, cobalah untuk tetap tersenyum dan menerima. Sebelum mengambil keputusan besar saat sedang emosi, ambillah napas dalam-dalam. Tenangkan diri sejenak. Belajarlah untuk mencoba memahami sudut pandang orang lain.
bukan hanya bereaksi berdasarkan perasaan kita sendiri. Dan yang terpenting, belajarlah untuk menerima bahwa tidak semua hal di dunia ini harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Hal-hal sederhana itu, bila dilakukan terus-menerus setiap hari, secara perlahan akan membentuk sebuah fondasi kesabaran yang kokoh di dalam diri kita. Pada akhirnya hidup ini akan selalu menyediakan ujian untuk mengukur sejauh mana tingkat kesabaran kita. Jangan pernah takut dengan proses yang panjang. Jangan takut dengan waktu yang terus berjalan, dan jangan pernah takut dengan sebuah penantian, karena orang yang sabar mungkin terlihat terlambat untuk sampai ke tujuan. Tapi percayalah, mereka akan sampai dengan hati yang jauh lebih kuat, pikiran yang jauh lebih matang, dan jiwa yang jauh lebih tenang. Ingatlah selalu, kesabaran bukan hanya membuat hidup kita terasa lebih mudah, tetapi yang lebih penting, kesabaran membuat kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Tetaplah kuat dan tetaplah sabar, karena semua yang kita perjuangkan akan indah pada waktunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.